Oke, para pemirsa ya, kita berganti tempat. Alhamdulillah kita berbuka dulu tadi. Sekarang kita lanjut, alhamdulillah sudah kenyang. Sekarang kita bergeser. Nah gini, kenapa di LDI itu tadi Ustadz Dwi menjelaskan bahwa pembeda yang paling mencolok untuk LDI dibandingkan dengan ormas-ormas Islam yang lain itu yaitu tadi berlebihan masalah kebersihan. Nah, kenapa Ustadz? Itu yang dijadikan ciri khas pembedanya. Monggo, siapa yang berkenan menjawab? Monggo. Jadi ciri khas pembeda yang disampaikan oleh teman kita Islam Jamaah itu Ustadz Dwi Pramono, masalah kebersihan. Yang ditekankan adalah kebersihan di kamar mandi, misalnya kebersihan kamar mandi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang menurut saya pembeda yang besar, itu tidak. Jadi pembeda antara teman kita di Islam Jamaah dengan umumnya kaum muslimin itu terletak pada bagian akidah sebenarnya. Akidah yang ditutup-tutupi oleh mereka di dalam Islam Jamaah, yaitu mereka termasuk mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya, dianggap kafir. Yang tidak bayat kepada imamnya dikatakan bukan orang Islam, dikatakan bukan orang iman, dikatakan bukan orang jamaah dan wajib masuk neraka. Dan ini tidak berani diungkap, tidak berani dibahas dalam forum-forum yang sifatnya umum. Karena ketika berani membuka pemahaman ini atau pikiran ini, otomatis pemahaman dasar atau pokok yang di dalam Islam Jamaah itu terbuka semua. Itu pembeda yang hakiki sebenarnya dalam masalah akidah. Adapun kebersihan, insya Allah nggak cuma di Islam Jamaah atau yang masjid atau kamarnya bersih-bersih. Sekarang semua masjid, banyak masjid yang bahkan jauh lebih bersih daripada dalam Islam Jamaah. Itu hanya kamuflase untuk menutupi akidah aslinya. Itu kalau menurut saya melihat dari podcast kemarin itu. Monggo Ustaz, mau nambahin. Dan itu juga cuman pengalihan pembahasan pokok aja kalau saya katakan. Jadi kalau kita lihat itu bersih yang diucapkan Mas Arli, jadi masjid yang bersih sekarang lebih banyak airnya berlimpah. Kemudian kalau dibahas kemiringan kita juga di luar juga ternyata lebih mengerti juga banyak. Cuman secara keyakinan akidah yang asli itu kan mengatakan bahwasanya innamal musyrikuna najasun, itu aja. Jadi berbagai macam apa yang dilakukan orang luar dianggap najis, walaupun dia sudah bersih ya. Pada teis dianggap urung iso sesuci, urung iso sesuci, urung iso cewek, urung iso cebok gitu bahasa kasarnya gitu. Oke, jadi ya berarti kesimpulannya memang dijadikan kamuflase saja ya, hanya kamuflase untuk karena memang semangatnya program podcast kemarin kan memang untuk untuk mencoba mengenalkan perbedaan antar ormas. Makanya mungkin itu yang paling menonjol karena isu yang paling banyak beredar kan setelah mampir sholat dipel, mungkin itu saja. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, tadi itu Ustadz Dwi itu sempat ditanyai sama Habib Ja'far, apakah fokus kebersihan masjid terutama atau kebersihan kamar mandi masjid itu hanya berlaku untuk masjid-masjidnya LDI atau tidak. Dijawabnya tadi ya Mas Dwi, kita juga ada untuk yang selain masjid LDI. Nah, monggo jika ingin menjawab. Jadi kalau membersihkan masjid selain LDI saya belum pernah menjumpai. Tetapi kalau lingkungan masyarakat secara umum itu sering. Tapi dalam event-event tertentu. Jadi misalnya gini, misalnya tanggal 1 Agustus itu ada istilah budi luhur namanya. Nah, itu digerakkan bersih-bersih, selokan bersih-bersih tapi pakai kaos itu loh. Ya, biasanya ada kaosnya itu LDI. Sini juga sama. Nah, itu digerakkan satu daerah, tapi dalam rangka
Ya itu bahasa saya kamuflase untuk budi luhur aja, jadi untuk nutupi aja. Jadi seakan-akan peduli dengan lingkungan. Tapi kalau membersihkan masjidnya orang luar sampai sekarang saya belum menjumpai itu. Nah, belum. Kalau yang saya tangkap seperti itu lah artinya. Kenapa mau coba najis di resik ya kesel ngersi itu ibaratnya. Pegel ngersi ya. Masjid dewi aja fokus pada masjidnya saja sendiri. Gitu. Jadi tapi kalau secara kemasyarakatan saya sering menjumpai itu, tapi itu digerakkan. Kalau nggak digerakkan ya tidak. Itu ada gerakan dan ada diseragami dipakai kostum untuk menunjukkan ini peduli dengan lingkungan itu aja. Enggak Ustaz, mana baik cukup. Oke, nah ini isu yang sangat-sangat serius. Ya. Benarkah warga LDI itu boleh menikah dengan selain non LDI? Ya ini ini sempat ditanyakan tadi Ustaz Dwi ya menjawab katanya boleh, katanya ada temannya, nggak tahu siapa itu maksudnya ini ada temannya. Ada banyak itu berarti Mas Adi ya, untuk menikah di luar kelompok Islam Jamaah itu kan di berbagai macam nasihatnya, baik dalam teks, dalam cai, nasihat umum. Mereka para pengurus LDI itu kan sering memberikan nasihat, secantik apapun, seganteng apapun orang di luar jamaah, maka hukumnya tetaplah ahli neraka, tetaplah orang kafir, tidak boleh dinikahi. Kalau ada jamaah yang menikahi orang di luar jamaah, maka kefahamannya kembali nol. Jadi tidak lagi paham. Itu artinya mereka menganggap bahwa memang orang luar jamaah itu tidak berhak untuk dinikahi. Bahkan kalau ada ini bahasanya agak kotor. Kalau ada suami yang istrinya atau istri yang suaminya keluar dari jamaah atau bukan dari orang Islam jamaah, maka ini sama halnya mendatangi atau menjima binatang, anjing, kerbau, anjing atau kerbau. Itu saking hinanya orang di luar jamaah. Nah ini tidak diungkap oleh teman kita yang ada di podcast kemarin, Pak Mas Dwi Purnomo, tidak diungkap. Kalau mereka berani belak-belakan, Mas Dwi berani belak-belakan apa yang difahami oleh dalam Islam jamaah dengan apa yang difahami oleh orang luar, insya Allah keborokan Islam jamaah itu akan benar-benar terbuka. Itu kalau mereka berani membuka, berani jujur, gitu. Ya saya tanggapi Mas Dwi ya. Jadi kan kita ditanya, dia mengatakan ada teman saya yang menikah. Itu cuma nanya pengalian aja. Jadi kok ada teman saya. Inti ajarannya bagaimana? Inti ajarannya tidak boleh menikah dengan selain golongannya. Itu sudah titik. Wala tungihul musyrikina hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Itu dalilnya. Jadi sampai orang lain dianggap musyrik, dinikahi sebaik apapun itu lebih baik budak daripada menikah dengan orang musyrik. Benar. Ya, itu dah. Dalam surat Al-Baqarah ayat dasarnya kan itu toh. Itu yang saya digebrakan. Pondasi dasarnya itu. Jadi Mas Dwi mengalihkan isunya. Teman saya adalah pertanyaannya, antum mengajarkan itu enggak kepada teman Anda? Enggak ada saya ajarkan seperti itu. Lah kalau orang luar untuk zaman sekarang memang orang yang menikah selain LDI memang banyak, tetapi itu dianggap stigma yang melanggar. Ya anak-anak remaja sekarang kan sudah mulai bebas nih. Tapi itu dalam pandangan kita, dalam kita pengurus LDI dulu itu orang yang melanggar, orang yang maksiat. Walaupun nanti bisa diakali, saya juga tahu itu nanti ada. Jadi gini, misalnya anaknya nikah sama orang luar, daerah tidak ACC, nanti maunya ke pusat. Dan pusat itu nanti disogok uang, itu terjadi. Jadi nanti terjadi untuk menikahkan, menghalalkan bahasa ini. Pusat nanti di jamaah nih, diraponi, diramut, dirabek nih, diramut. Sampai kita itu dulu pengurus daerah sampai bilang gini, lah iya nih daerah lo raiso, di sini kan kita ada penanangan seperti itu. Tapi dia nikahnya langsung ke pusat, karena orang kaya. Terus apa motifnya kalau nggak seperti ini? Tapi secara ajaran memang terlarang, tidak boleh. Saya sendiri juga sering ngisi materi itu kok. Itu ya, monggo. Oke, kita beralih ke isu yang juga sensitif, yaitu ada nggak di LDI itu infak rutin 10%. Nah, tadi Ustadz Dwi menjawab, ya bukan kalau infak yang diwajibkan nggak ada, ini cuma
apa namanya kayak untuk kas operasional semata. Intinya tidak ada kewajiban 10% atau tidak ada katanya. Hanya digerakkan untuk bersedekah, infak, zakat. Itu katanya seperti itu. Nah, monggo. Siapa dulu, Ustaz? Nah, inilah bahayanya ketika kita tauriyah atau Bohong. taikiyah, bohong, taikiyah, berbitona. Sebenarnya dalam infak persen itu hukumnya di dalam Islam jamaah itu hukumnya wajib itu 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%. Itu kalau dalam bahasa ulama zaman dulu itu membahasnya dalam infak muhtaro. Muhtaro itu infak tipuan. Jadi mengalihkan makna infak tidak pada tempatnya. Jadi menganggap menarik infak 2,5%, 5%, 7,5% sampai 10% menjadi kewajiban pokok, sehingga mereka jamaah itu tidak ada yang mengetahui hukum aslinya zakat. Di tempat saya di Magetan ini, Mas Fatur, itu ada agenia, berapa agenia yang datang ke tempat saya yang dulunya nggak pernah zakat sama sekali, tapi infaknya tertib sampai 5 juta, 10 juta tiap bulan itu. Tapi mereka menganggap bahwa zakat itu termasuk bagian dari infak ini, jadi dia nggak pernah mengerjakan zakat mal, itu tidak pernah. Akhirnya ketika kita beri paparan pandangan bahwa wajibnya zakat itu, kemudian mereka mendatangkan zakat tapi infaknya yang semula 5 juta itu dikurangi jadi cuma 500 atau 200 ribu. Itu membuat pusat murka kepada bapak kiai daerah, wakil-wakilnya, sampai kita diarahkan, diminta untuk mengembalikan pemahaman seperti awal yang mau infak persenan itu tiap bulan yang 5 juta. Dan zakat tadi belanjanya berapa, Ustaz? Zakatnya sampai 25 sampai 50 juta setahun sekali. 25 juta. Cuman memang zakat juga arahnya juga Ke pusat. Juga beda. Ini kan 40% bagian zakat itu juga larinya juga ke keimaman. Itu juga beda, bukan mustahid, termasuk mustahid. Makanya pentingnya, termasuk di channel saya itu pentingnya saya mengkajikan himpunan-himpunan dalam Islam jamaah, tapi difahami sesuai dengan pemahaman ulama. Karena banyak penyimpangan itu. Ya Mas Dwi, janganlah bohong lah, teman-teman aja, teman-teman lah, bohong aja teman-teman lah. Jadi infak persenan 10% itu ada, kriteria itu ada, dan itu menjadi standar kepahaman. Artinya kesolihan dalam bahasa Muslim, kesolihannya seorang Muslim itu dilihat dari uangnya. Sudah itu aja. Setelah tertib ngajinya, tertib sholat 5 waktu, namun tidak infak, sama aja. Itu sudah kita mafhum semua. Jadi Mas Dwi nggak usah bohong lah, itu nggak usah bertauriyah, poso-poso malah batal malah. Gimana itu? Jadi sudahlah, kita sudah juga punya catatan lengkap, kita juga punya rekapan ada juga, insya Allah kita juga penyetor juga, kita juga pembawa dan penyampai sampai pusat juga. Saya selama beberapa tahun dari pengurus daerah itu ke Kediri hari Sabtu pertama bawa uang sekitar 150 sampai 200 juta. Tidak boleh ditransfer. Tidak boleh ditransfer, harus bentuknya cash. Itu kita sampai di sana dari Kediri, dari sini jam 6 sampai sana jam setengah 12 sudah antrian 80 antrian itu. Sudah nggak usah bohong lah, itu udah mafhum semua. Dan itu kalau nggak bayar, otomatis bulan depan harus double. Itu mafhum, nggak usah ditutup-tutupi itu sampan mana gitu ya. Ini sebenarnya juga ada yang isu, cuma sepertinya isu lama ini apa namanya, bahwa kalau ada orang luar jamaah bertamu ke rumah jamaah itu perabotannya katanya ada yang dibuang. Tapi sepertinya ini pemahaman yang lama saja. Lama itu. Sudah tidak dipakai ya. Sudah tidak perlu dijawab. Kita lanjut lagi ke. Nah ini kita bantu menjelaskan saja, karena tadi hostnya sempat tanya dari mana semua tuduhan yang dialamatkan ke LDI itu muncul, kalau ternyata semua tuduhan itu dibantah dan bisa dijelaskan dengan baik menurut mereka oleh perwakilan DPP LDI yang diwakili oleh Ustadz Dwi. Monggo dijawab. Tuduhan itu muncul sebenarnya ya dari orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah, karena mereka pelaku hakiki dari
ajaran Islam Jamaah, termasuk membongkar bab takfiri. Itu juga teman-teman dari Islam Jamaah yang sudah bertobat, termasuk bab baiat, bab jamaah, pemahaman mereka tentang infak. Itu juga yang membongkar adalah orang yang sudah keluar dari jamaah. Hanya saja bedanya yang keluar dari jamaah zamannya Bapak Bambang Irawan dulu dengan zaman sekarang itu beda, dalam pemahaman beda. Kalau zaman dulu pemahamannya mungkin dalam hal najis, dalam hal masih kuat, masih kental. Kalau sekarang itu pemahaman dalam hal takfiri, yang masih kental itu dalam hal takfir, artinya orang yang sudah tidak infak lagi, tidak persenan lagi, itu akhirnya kan dikeluarkan dari jamaah, tidak diakui jamaah. Atau yang mengikuti kajian orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, itu juga dikeluarkan dari jamaah. Dan prosesnya mereka kalau mau dalam jamaah lagi itu harus taubat, kemudian bayar, apalagi menarik omongannya, menarik ucapannya, kemudian mencela tiga syekh yang sudah keluar. Itu. Itulah yang akhirnya isunya berkembang sampai sekarang ini. Kalau saya itu bukan tuduhan. Dari mana muncul? Lewang kita berbicara nyata kok. Tuduhan itu kan hanya persangkaan. Tuduhan menjadi persangkaan, menjadi terduga dan sebagainya. Kita itu pelaku. Dan kita berhenti saat masih aktif. Artinya masih aktif, lalu kita tahu-tahu berhenti. Dan kita seperti ini, itu 3 orang di sini itu orang-orang yang getol, yang ikut menyebarkan, yang ikut mendakwahkan, ikut memperkuat. Jadi bukan tuduhan, itu kita bicara fakta. Atas hidayah oleh Allah SWT kita diberikan hidayah. Nah, motif kita tak lain adalah untuk meluruskan. Karena bukan hanya mencela, kita tidak hanya menyalahkan, namun meluruskan. Ini loh bener iki, salahmu iki, bener iki. Tapi kalau hanya menjelekkan itu kan hanya bisa nuduh toh. Ini toh tanpa ada solusi. Tapi kita kan kasih solusi. Makanya kalau Mas Dwi misalnya ditanya itu dari mana? Ya dari orang-orang yang benci, misalnya sakit hati dan sebagainya. Sakit hati ngapain sakit hati? Sakit hati itu yang sampean itu yang sakit hati melihat teman-teman yang keluar itu sakit hati, dia belum bisa keluar gitu aja. Dengan terbebas dengan Islam rahmatan lil alamin, dia masih dikekang oleh Islamnya Bapak Imam kan seperti itu. Begitulah kurang lebih. Saya melihat Mas Dewi ini kan LC ya, lulusan Libya. Saya yakin ilmu yang beliau dapatkan bab akidah atau bab fikih dikomparkan dengan pemahaman zaman, soal sudah tahu kesalahan fundamental dalam Islam zaman itu sudah tahu, sudah tahu. Kalau memang ingin meluruskan, kalau memang punya niat untuk memperbaiki, sebenarnya hal yang mendasar bab akidah, bab yang paling pokok, bab keimaman, harusnya berani untuk meluruskan. Tapi ternyata sampai sekarang malah nyaman, ternyata nyaman di sana. Bahkan teman-teman LC ternyata juga nyaman di sana. Padahal sudah tahu, saya yakin mereka sudah tahu semua kesalahan fatal yang ada dalam Islam Jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka semua. Amin. Nah ini tadi sebenarnya Habib Ja'far itu sempat melontarkan pertanyaan yang cukup menyudutkan. Jadi sepanjang perjalanan hidup beliau bergaul dengan umat Islam yang lain, beliau sering mendapati ada event-event dari ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah, NU atau yang lain itu sifatnya terbuka untuk umum. Nah, kenapa seumur hidup beliau itu tidak menjumpai adanya event-event, bahkan itu event pengajian LDII yang terbuka untuk umum? Nah, monggo siapa yang menjawab? Event pengajian LDI untuk umum, memang kita dididik dari awal tidak untuk umum. Memang ini sebuah harokah sirriyah, pergerakan yang sirriyah. Jadi pergerakan yang memang secara sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak pernah kita diajarkan cara menghadapi orang umum, mengajar itu tidak pernah. Ya, yang diajarkan adalah pemantapan ke dalam kan gitu. Pemantapan kepahaman ke dalam, apa isinya jamaah surga, enggak jamaah neraka. Sehingga ketika misalnya ada pengajian forum umum dipaksakan dia harus tampil, dia kadang-kadang keceplosan. Makanya di sini itu ditunjuk dulu ya, di sini ada 3 orang ditunjuk untuk ketika ada wong mantu. Misalnya ada tausiah atau saya imam daerah, 2 imam daerah. Di sini ada 2 imam daerah yaitu saya nomor 3.
itu yang dianggap bisa dua muka. Malah munafik malah dia lah. Zulbajain. Jadi iso traman jopo, iso traman jero gitu. Ya karena nggak ada yang bisa, artinya dia keceplosan, dia mending jero dadi macan jopo ya kayak marmut lah. Masa nang jopo terus gitu prosedur jamaah lah dadi lucu malah. Kita punya kaum muslimin hadirin dan sebagainya. Kalau ngomongnya itu mungkin itulah, mungkin Mas Arli bisa nambah. Enggak, saya tuh terkadang ya lucu melihat tingkah teman-teman kita di Islam Jamaah. Satu sisi menampakkan keimanannya, satu sisi harus menutup keimanannya. Itu kan kalau dalam Islam Jamaah seolah-olah kitalah yang paling benar. Di luar kita adalah kafir, di luar kita adalah orang ahli neraka. Tapi ketika sampai di umum, dia menutup kembali pemahamannya. Ini sama seperti orang-orang munafik zaman Nabi dulu. Ketika bersama Nabi, saya adalah orang-orang iman bersama kalian. Tapi begitu lepas dari Nabi, dia menjelek-jelekan. Itu sama. Ketika bersama orang-orang kaum muslimin yang lain, seolah-olah berbaur, seolah-olah menutup keyakinannya. Mereka nggak berani mengadakan pengajian yang tarafnya umum, didengarkan oleh umum. Itu tidak berani. Bahkan nasihatnya, setiap nasihat yang diadakan setelah Jumatan harus nasihat yang sifatnya umum, tidak boleh membahas jamaah, tidak boleh membahas bitona. Ini karena mereka memang benar-benar menyembunyikan akidah aslinya. Itulah yang bahaya. Ini sama yang dikerjakan oleh umat terdahulu, orang-orang Khawarij, orang-orang yang penyesat umat zaman dahulu. Mereka berani menyampaikan akidahnya itu bersama kelompoknya saja, tapi ketika berbaur dengan kaum muslimin mereka menyembunyikan akidahnya. Itulah bahayanya. Jadi begitu ya Habib Ja'far, semoga videonya sampai ke Habib Ja'far. Ini kami membantu menjelaskan sebagai mantan pengikut LDII. Ya, ini apa namanya? Ini sebenarnya saya elaborasikan dengan di menit-menit akhir itu. Habib Ja'far sempat tanya, gimana Ustadz, kita tuh kalau ingin mengundang Ustadznya LDII untuk biar kita tahu sebenarnya gimana sih ajaran dia itu maksudnya beliau tuh bertanya seakan-akan kok minim sekali da'inya yang diterjunkan untuk keluar. Itu sempat ditanyakan, dan akhirnya Ustadz Duit malah merekomendasikan tuh Ustadz Thayyibun. Saya mikirnya, loh ini di Jakarta kok ngundang orang Solo kan kejauhan. Apa enggak? Ada komentar atau Ibn ya itu Mas Iwan. Iya, Pak Thayyibun memang secara public speakingnya memang bagus. Aturannya dia bagus. Dan itu dulu dia juga orang berpendidikan juga, kepala sekolah juga. Dan kalau memang andalan dan Pak Thayyibun itu hanya kalau kelasnya ya cuman kelas penceramah sebenarnya. Bukan ulama, bukan potongan ulama, bukan. Dia cuman sekelas penceramah aja wong. Dan kalau kita dengar ya banyak dongeng-dongeng juga. Nah, kalau kita dalami lagi, beliau juga referensinya baca-baca buku-buku yang di luar rekomendasi dari pusat juga. Itu sudah ma'ruf. Nah, ini kan artinya gini, memang saya katakan ke Habib Ja'far, memang nggak ada, memang Ustadz LDII yang ditampilkan di luar itu memang nggak ada. Siapa coba nggak ada memang. Ya walaupun ada yang sekarang di doktor dan sebagainya. Coba misalnya sampai perangkat profesor aja itu tidak ada yang menekuni di bidang agama. Mas Dwi itu aja mungkin karena memang sudah memang awalnya dari LC dilanjutkan aja. Sampai sekelas ketua umumnya aja perhutanan Nah, profesornya perhutanan kan gitu tuh. Yang lain-lain profesor agama ahli tafsir misalnya perhutanan, malah dalangnya ngetok kayu masalahnya dulu. Nah, artinya memang enggak punya ulama yang layak untuk ditampilkan, dan memang itu bukan tujuan mereka, bukan untuk, tapi secara sirriyah, dakwah sirriyah, harokah sirriyah untuk menarik kalem-kalem, ujung-ujungnya adalah taat, manut, infak, itu aja. Itu kalau saya lihat, kalau Habib Ja'far pengen tahu pemahaman Islam Jamaah yang disampaikan oleh Ustadz Dwi, selain Bapak Thayyibun, coba lihat Cak Emir itu. Di YouTube ada
potongan-potongan nasihatnya Cak Emir itu kalau panjenengan pengen lihat, pengen dengar, coba dengarkan nasihat pemantapan Cak Emir itu banyak itu di YouTube dan itu membuka semua bitonah-bitonah yang ada dalam Islam Jamaah. Coba barangkali bisa diundang juga itu. Oh iya. Cak Emir diklarifikasikan ucapannya benar nggak atau dipertontonkan kepada Ustadz Dwi. Ini coba ini Cak Emir nasihatnya seperti ini benar, Ya. benar apa enggak tanggapannya? Bukan hanya Cak Emir, kalau boleh lihat misalnya yang disebutkan tadi Pak Taibun misalnya, Iya. itu ada rekaman-rekaman. Oh, ada Pak Taibun Misalnya juga. asrama itu kan dia bocor iya, juga. bocor itu ya. Bocor itu. Jadi kalau misalnya Pak Taibun direkomendasikan juga kata saya pikir-pikir kurang pas juga. Karena dia juga terlalu merendahkan orang Islam itu sering dah asrama Iya, kan dengan nada dia, dengan cengengesan dia merendah banyaran dia kan merendahkan kaum muslimin. Oh jamaah ya sudah jamaah. Tapi kalau memang pas diundang di luar memang seakan-akan wah dimuliakan. Nah, padahal di forum-forum internalnya Pak Taibun juga nggak jauh beda, itu aja sama aja. Nah ini kita kaitkan lagi dengan menit yang akhir itu ada siapa namanya Habib Ja'far juga bertanya bagaimana kita tuh pengen tahu hakikatnya ajaran LDI. Nah, lalu sama Ustadz Dwi dijawab silahkan Habib bisa datang ke pondok kami atau ke masjid-masjid LDI atau beliau menyarankan ke Minhajul Rasyidin 3 hari saja tinggal di situ katanya. Itu nanti akan tahu seperti apa. Nah itu bagaimana komentarnya? Monggo. Ya. Jadi umpama Habib datang atau tokoh-tokoh nasional dari kalangan apalah pegiat sosial dari sudah dikondisikan. Kita sudah main takiyah dan jadi nggak usah Mas Dwi lah, nggak usah berbeda-beda. Itu sudah dikondisikan. Saya tuh pernah dulu ketemu dengan teman-teman yang ternyata beliau itu Intel. Oh iya. Tapi Intel bukan dari Intel resmi. Ternyata beliau dari Intel ya kawan ada lah. Nginteli pondok-pondok seperti itu termasuk saya kata jadi itu tak intel itu tak antum. Nah ternyata ajarannya itu ya akhirnya terbuka tuh akhirnya udah tahu tuh takfir udah tahu gini. Nah kalau memang kehadirannya siapa Habib Ja'far atau tokoh-tokoh atau pegiat media menteri dan sebagainya dikondisikan. Dikondisikan. Biar ini biar caranya dunia sepenting menang, melaku sepenting selamat. Apa akhirat sepenting bener lah ngono toh. Itu tak rumusnya seperti itu toh gitu. Walaupun dengan kebohongan itu. Ya itulah teman-teman yang ingin tahu akidah benar dari Islam Jamaah. Itu sebenarnya yang sampean undang Ustadz Habib Ja'far. Kalau Anda pengen tahu kebenaran akidah dari Islam Jamaah yang di dunia sebenarnya bukan dari orang yang masih aktif tapi dari mantan. Mantan itu Ustadz undang termasuk 3 syekh itu kan tokohnya. Sekarang 3 syekh itu adalah ulama utamanya dari Islam Jamaah. 3-3-nya itu ulama rujukan, marjaknya, tempat rujukannya Islam Jamaah. 3-3-nya dikeluarkan. Nah, kalau ingin tahu akidah aslinya mereka cukup undang 3 orang ini atau salah satu dari ketiganya. Insya Allah antum akan tahu pemahaman apa yang sebenarnya disampaikan kepada dan disebarkan pada Islam Jamaah. Kalau ingin masih kurang percaya silakan diacak aja. Bisa diacak per provinsi tanpa pengetahuan pemberitahuan lah. Diambil dari Jawa Timur 1 dan sudah nanti sama kok. Iya, sama. Jadi dikira kita buat nanti sama, jawabannya sama dengan narasi yang mungkin yang berbeda tapi intinya isinya sama. Itu aja. Dan masa 10.000 orang yang keluar katakan 5.000 lah. Kalau 10.000 ya saya masih kurang tapi kalau 5.000 insya Allah ada. Masa kok diinstruksikan kan enggak. Artinya itu pernyataan semua itu atas pemahaman mereka, pemahaman kita dulu di dalam seperti itu. Itulah ajaran Islam Jamaah, lembaga dakwah Islam Indonesia aslinya yaitu aslinya. Nah, itu ya semoga ini nyampe lagi ke Habib Ja'far. Kita lanjut lagi. Nah ini, jadi saya lupa nih yang tanya Habib Ja'far atau siapa. Itu bertanya, ada nggak di LDI itu lembaga semacam kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, kalau di NU ada lembaga Basul Masail. Nah beliau menjawab katanya, oh ada kami itu majelis taujih wal irsyad. Nah masalahnya benarkah lembaga ini yang mengeluarkan fatwa, dan yang kedua apakah fatwa dari lembaga ini dipakai Zat? Maksudnya ada nggak yang lebih
yang bisa memveto. Monggo, siapa yang menjawab? Itu Majelis Tauji wal Irsyad dulu kan yang menjadi pimpinannya saya itu adalah Syekh Khalil Islami dan Pak Kasmudi itu. Sebagai ketua umum Pak Kasmudi. Kemudian di bawahnya itu ada Syekh Khalil Aziz. Kemudian sekarang Pak Mas Budi ada diganti Mas Dwi insya Allah yang sekarang. Ya kayak Dwi. Mas Dwi Pramono itu. Tapi sebenarnya itu cuman hanya istilah dalam jamaah itu hanya dapuan saja. Formalitas saja. Nggak dipakai itu. Yang dipakai ya ijtihad dari Bapak Imam. Kalau Bapak Imam itu sudah ijtihad A, semua harus mengikuti, semua harus taat jamaah. Kalau nggak taat, neraka. Itu bukan majelisnya ini. Jadi ini cuma dapuan saja. Dan kalau saya lihat itu kan karena memang pengen duit wae. Ya. Karena yang lain punya, kita nggak punya gitu aja. Kita kan lembaga keagamaan bukan koperasi, jadi kan ya harus ada yang membidangi tentang agama. Tapi secara konkret cara kerjanya juga kita nggak tahu. Nggak ada konkret kerjanya. Dan tetap hak utamanya, hak prerogatifnya ya Bapak Imam itu yang paling utama. Yang penentuan perintah pusat ya sampai ngawur akan masa apa enak ketuane Majelis Tauji wal Irsyad kok iso ditokni karo anu ini kita imamnya kan ya aneh ya. Padahal dia yang seharusnya memberikan fatwa kan gitu. Jadi itu ya Habib Ja'far. Ini memang ditujukan kepada Habib Ja'far dan pemirsa klarifikasi kemarin. Biar infonya berimbang saja. Karena apa? Ya itu tadi Habib Ja'far itu cerita juga di podcast itu. Ya persis setelah pertanyaan ini. Beliau bercerita setelah beliau di channelnya beliau itu mengundang Pak Aceng ya. Pak Aceng Karimullah. Dan setelah mengundang itu di DM lewat Instagram oleh orang yang mantan juga dan menjelaskan bahwa memang di LDI itu ada eksklusivitas. Jadi nikah harus sama orang LDI, pengajian harus dan hanya di LDI seperti itu. Lalu ya Ustaz Dwi dengan nanti jawab, ya itu bagian dari tuduhan. Nah, itu enggak. Tuduhan apa yang jelas saja kita udah jelaskan tadi pokoknya LDI itu serba eksklusif itu aja lah. Semua tindakannya eksklusif. Hanya uang saja lah yang tidak mau eksklusif dia. Uangnya kan bodoh ya nih. Ini kita, duitnya kan bodoh masalah. Tapi ini masalah menikah, ngaji, majelis itu kan memang harus segolongan di sampai bermuamalah untuk perdagangan aja kan Bapak Imam memerintahkan sesama jamaah kan gitu toh. Kan biar sama jamaah cukur aja itu ada jadinya. Cukur sesama jamaah. Gue apa ya? Gitu. Jadi apalagi tentang masalah nikah itu kan memang bagian dari rangkaian yang harus dijaga untuk takfirnya biar lebih kental itu. Ora oleh nikah wong jopo sampai dibeten-beten itu sudah jelas. Nah, inilah yang ada yang kita lihat dalam Islam Jamaah itu memang apapun serba pitona. Jadi imamnya pitona, kepahamannya pitona. Jangan-jangan yang mereka tawarkan kita dapat surga itu pun juga surga pitona. Karena yang ditawarkan dari nikah pitona, apapun pitona, keyakinannya pitona, kemudian imamnya juga pitona, dipitonakan. Jangan-jangan surga yang mereka janjikan untuk para jamaah itu juga surga pitona, bukan surganya umat Islam. Karena terbiasa mengucapkan pitona, apapun pitona gitu. Ini untuk berpikir saja, kita harus realistis, harus berpikir. Sudah Zat? Oke, kita lanjut. Itu kalau nggak salah tadi itu Sabdu sempat juga memperkenalkan bahwa di LDI itu ada usaha bersama UB. Nah, tapi tadi cuma sekilas saja. Mungkin ini karena Ustaz Dwi menjelaskan secara sekilas, ringkas, dan mungkin Habib Ja'far masih kepo. Ini kita bantu menjelaskan saja. Monggo sahabat dulu yang menjelaskan. UB itu memang mulai ada nasihat UB tahun 1998. Sampai kemudian awal-awal ijtihad itu. Kemudian ada respon. Respon itu kan ada nasihat bab UB 98. Kemudian tahun 2000 terkena kasus Marioso itu yang nebeng dengan istilah UB. Bahkan UB nanti akan mengimbang atau IMF. Itu keyakinan saat itu. Ternyata sampai kemudian menjadi kasus besar, jamaah LDI ditipu besar-besaran pada kasus investasi bodong Marioso itu sampai
berapa triliun tuh, hampir 2 triliun itu. Akhirnya disitulah banyak warga jamaah yang mulai collab, mulai keluar dari jamaah. Nah, itu salah satu sejarah kelam masalah UB itu. Kenapa? Karena dalam Islam jamaah itu sebenarnya masalah UB, masalah muamalah, masalah ini belum diberikan pemahaman, belum ada sama sekali. Ilmu syariat ada. Belum ada sama sekali. Ekonomi syariah nggak ada. Makanya gampang tergelincir. Membahas UB, membahas keuangan, membahas jual beli dimusyawarahkan di dalam masjid, padahal masjid digunakan untuk yang seharusnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, tapi kita gunakan untuk membahas duniawi, membahas UB. Itu kesalahan fatal sebenarnya. Itu salah satu catatan saja. Dan banyak akad-akad yang syubhat di sana. Ya, banyak. Jadi akad-akadnya juga syubhat. Jadi misalnya kayak jual beli inah dan sebagainya kan masih ada. Dan memang UB ini memang saya lihat memang aslinya ya untuk mengalihkan biar jamaah di bank-bank genrotor seneng gitu aja sini. Pada akhirnya kan tidak ada sampai sekarang titik sekarang yang diuntungkan dengan adanya UB nggak ada. Yang ada UB ini bubar, semua menanggung beban. Iya benar. Kan gitu tuh. UB ini bubar, tapi semua nanggung beban dan utang. Walaupun pada akhirnya terus sopo saya tak sauri wong orang naik personile kan itu kan sebuah perkumpulan akhirnya ya menengah semua urusan akhirat itu aja. Tadi usaha bersama ini bisa dikatakan usaha yang gagal dan memang tidak punya basic ke situ sih. Ya akhir-akhir ini muncul lagi BMT lah, teman BMT ini diserahkan masing-masing daerah dan pusat tidak mau ikut-ikut, ikut campur sehingga ya kita nggak tahu nanti pada akhirnya juga bagaimana tahu. Tapi juga saya lihat juga banyak yang akad-akadnya juga masih belum beres juga ya Icek yang penting bati gitu mas. Gitu. Sini maaf ini karena sudah terlalu dalam saya bantu dulu. UB itu sebenarnya apa dulu Zat? Nah, ini maksud saya UB itu apa, wujudnya apa? Kalau tadi ada kita diuntungkan dan yang dirugikan, dan memang modelnya seperti apa itu maksud saya itu dulu. UB itu usaha bersama singkatannya yang didirikan oleh semua jamaah. Bentuknya adalah bisa retail, non retail, saham dulu. Jamaah punya saham. Saat itu ada yang nilainya 10.000, ada yang 100.000, ya tergantung dananya masing-masing. Dikumpulkan dalam suatu di desa per desa waktu itu dibentuk ada ketua UB-nya. Saya dua periode jadi ketua UB, saya jadi 2 periode. Tadi 8 tahun saya jadi. Saya waktu itu buka retail, jadi toko, kemudian pulsa, ada penuh counter, ada bensin. Memang orang sini ya, saya nggak mau muluk-muluk, sing realistis aja. Tetapi saya diserai dana saat itu 150 juta, cuman angka. Yang 50 lebih itu bentuknya utangan. Dan utang itu sudah berganti ketua UB 4 atau 3 kali sebelum saya. Jadi saya yang bagian nagih. Jadi dari mandeki sekitar 10 tahun 12 tahun yang lalu. Awalnya vakum. Terus saya diserai itu, akhirnya dengan catatan kita punya modal ini, tapi yang sekian juta ini manggung di kono-kono. Sampai saya tinggal pun ya terbengkalai. Bahkan pada akhirnya saya kemudian harus ngijoli waktu itu 9 juta. Saya ingat betul waktu saya menyatakan keluar dari Islam Jamaah LDI itu, saya dituduh bukan membawa orang-orang yang nggak pernah bayar itu ngakunya udah lunas. Aku kurang ajar banget tapi itu. Sementara mereka didukung oleh itu komplotannya itu. Tahu-tahu datang ke sini terus dia minta pokoknya katanya udah lunas. Tak suruh mana tanda tangannya nggak ada. Mana buktinya nggak ada. Terus malah saya diancam kalau dengan minta umum di forum umum. Qadarullah yang nantang saya seperti itu, Qadarullah sekarang sudah tidak ada. Allah pulangkan lebih awal. Masih muda sebenarnya. Allah jemput lebih awal lah, lebih sayang kayaknya kata ayah. Saya diparani sore-sore di sini. Saya minta, akhirnya saya ikuti yang dia kan punya catatan, walaupun dibuat-buat sendiri. Yang sudah sini nih, padahal orang ini itu 3-4 ketua itu tidak pernah bayar. Nah saya bagian carry dan saya kebetulan saya keluar dari jamaah. Di plus di sana sudah saya yang ngijoli. Jadi saya ngijoli 9 juta saat itu. Kasih langsung. Ya, waktu mau MPPS gitu. Jadi UB itu usaha bersama, saham nilainya nggak begitu banyak kalau awal-awal, tapi carry itu memang ada agak yang up, terutama digabungkan dengan usaha Marioso itu ya. Itu amburadul karuan itu malah campur karuan.
Berarti ini saya bantu dulu saja. Berarti para jamaah itu menitipkan uang, terus dikasih kartu gitu ya. Ini sahammu sekian gitu ya. Terus apa namanya nanti setiap bulan setahun 6 bulan apa 1 tahun. 1 tahun ya. atau dividen ya bagi saham bagi itu. Oh berarti wujudnya seperti koperasi gitu saja. Nah gitu ya. Tapi koperasinya untungnya mau 3.000, mau 2.000, bersaham kan gak masuk akal. Masa untungnya setahun mau 2.000. Saham saya kurang atau 50.000. Bahkan padahal itu waktu itu sahamnya sekitar 100.000 apa berapa? Jadi Bulan apa setahun? enggak sekali toh, Oh, sekali toh. Tapi kan diputer toh itu. Iya iya. Diputer, gitu. Oke kita lanjut. Nah ini pertanyaan yang saya suka sekali. Ada yang tanya tadi, saya lupa antara Muhammad Al-Qadiri atau siapa tadi. Benarkah kalau ada pengikut LDI yang keluar itu apakah mendapat persekusi dari LDI-nya? Ini pertanyaannya yang keluar katanya. Tadi Ustaz Dwi tadi menjawab, saya lupa jawabannya. Yang jelas pasti mengelak, saya cuma lupa jawabannya seperti apa. Nah monggo. Barangkali Ustaz Ikhwan banyak mendapatkan kisah-kisah yang Banyak kisahnya, banyak itu korbannya banyak. Kebetulan saya termasuk Salah di angkatannya Syekh Khalil ini juga awal-awal. Jadi waktu itu kan Mas Ali masih di dalam, saya sudah kena OTT tangkap tangan itu tuh. Tangkap tangan. Tangkap tangan karena dianggap memang balot dan gitu. Jadi memang perlakuan waktu itu memang sangat saya hidup di komplek Islam Jamaah LDI, sangat saya rasakan betul. Toko saya diboikot, kemudian komunikasi saya dengan orang-orang lain diboikot, hatta sampai jam segini saya didatangi orang sehari setelah saya dibacakan keluar. berapa nih Ustaz? Sekitar jam 8 malam untuk tidak ke masjid, karena semua masjid dijaga dari saya dan keluarga. Itu kebetulan saya di sini kelilingi oleh masjid, hampir ada 30-an masjid di sini. LDI semuanya. Lurahnya juga LDI, Kadus LDI, RW LDI, RT LDI, warganya juga LDI. Saya pun juga dulu LDI, kemudian keluar kan gitu. Nah. Itu baru saya cerita saya. Kemudian rumah saya dilempar batu, kemudian saya anak-anak kecil itu kalau itu sampai sekarang masih kadang-kadang anak kecil itu biasanya lewat mas ini. Ikhwan nasu, iya kan ini, ya kan itu kadang-kadang masih ada, tapi ya kadang kangen ya metu dewe, sampai sekarang itu masih ada ya sak bawas gitu, tapi gua kalau lari ikhwan nasu, tapi kan nggak mungkin mereka kalau nggak ada yang ngajari kan nggak mungkin, dia tahu apa kan mesti ada yang ngajari itu saya sudah segojangan hampir dulu. Kemudian teman-teman, apalagi teman-teman yang dilempar mercon, mana Nur Kholis dilempar mercon, rumah saya dilempar batu dulu. Nah, makanya saya kasih pasang CCTV itu. Nah, itu yang dilakukan oleh anggota oknum, bahasanya oknum LDI. Tidak diintrusikan katanya, tetapi diridhoi lah bahasanya itu. Kalau intrusi kan tapi diridhoi lah, kan karena memang didikannya halal darah, halal hartanya, halal rahasianya. Faqatulu maka bunuhlah kan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Usaha-usaha saya juga diboikot, tidak bisa jalan, ya sudah dikira rezeki hanya satu pintu, padahal Allah kan buka rezeki yang sangat luas gitu. Itu dari saya pengalaman, mungkin Mas Ali ada pengalaman lagi. Soal pengalamannya tidak dari kita saja, tapi dari semua teman-teman yang keluar dari jamaah, dan dia memiliki pengalaman yang beda-beda. Kalau saya pribadi kan dulu ketika hijrah itu memang saya memilih jalan diam, sedangkan Mas Iwan langsung frontal langsung dakwah. Saya memilih diam karena keluarga saya masih dalam Islam Jamaah, mertua saya masih dalam Islam Jamaah, istri saya masih dalam Islam Jamaah, keluarga besar saya itu dalam Islam Jamaah semua. Bahkan ketika saya sholat, ketika sudah keluar saya sholat di masjid itu, pintu masjid gembok, saya nggak boleh sholat di situ, tidak diperbolehkan sholat di situ. Dan banyak kisah-kisah teman-teman kita yang sudah hijrah, termasuk kakak saya di Magetan itu sampai rumahnya ini tidak diserahkan sertifikatnya, tidak kafling sampai sekarang. Sampai sekarang nggak diserahkan. Ada teman kita yang dipisahkan dengan anak istrinya, kameramen kita ini kan dipisahkan dengan anak istrinya. Banyak sekali kisah dalam yang dialami oleh teman-teman kita dalam Islam Jamaah, dan ini bukan
dusta, bukan bohong. Karena yang merasakan itu gak cuma 1-2 orang tok, Ratusan. tapi ratusan jamaah. Yang ada yang sholat itu bareng sampai diseret. Ada yang sholat itu sholat jamaah dipelorot nih, celananya nih dipelorot nih. Sampai seperti itu. Banyak sekali kisah-kisah. Kalau pengen lihat, coba dilihat di channel Kawan Hijrah atau channel Kawan Hijrah, itu banyak itu kisah-kisah tentang apa teman-teman kita dalam Islam Jamaah yang dipersekusi oleh Islam Jamaah itu sendiri. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini pertanyaan juga menarik. Ini kalau nggak salah Bu Ja'far sempat tanya, apakah Masjid LDI itu boleh dipakai untuk kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin selain LDI ya? Ini cukup menarik ini. Enggak, Ustaz? Jelas nggak boleh. Kayaknya boleh kayaknya. Oleh nek diomongnya apa-apa karena kepentingan budi luhur tetap boleh. Ya, nah, walaupun nanti ya agak terganggu mungkin ya. Nah. Ya sekali tempo mungkin boleh, misalnya tarling kan bisa. Nah, Gitu. tapi nek kalau misalnya dia diminta untuk pakai kaji, tapi itu selain LDI loh ya. Tapi kalau mantan sudah tak boleh. Itu aja. Nah. Itu jelas nanti. Tapi kalau dipinjam misalnya atau kepentingan sifatnya umum karena memang dia juga harus mengamankan diri, ya temporer secara insidental ya mungkin boleh. Tapi kalau terus-terusan kita udah gelem gitu ya. Coba ini aja, mumpung masih puasa, Habib Ja'far itu silahkan datang ke Masjid LDI dan coba jadi imam. Ya lah. Jadi imam paling ya kok belutnya ya nih. Di sini sudah ada imamnya sendiri, paling yang ono ya. Karena memang pada dasarnya mereka tidak mau diimami oleh orang kaum muslim di luar golongannya itu. Intinya seperti itu. Oke, ya ini juga menarik nih. Apakah LDI itu punya persatuan umat, visi yang untuk persatuan umat? Tadi katanya ya mereka menjawab, kami itu mirip sama PBNU, kita punya prinsipnya PBNU katanya. P itu Pancasila katanya, B-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, UUD 45 katanya. Dan itu katanya bentuk persatuan umat. Nah tadi saya tuh suka, tadi itu Muhammad Al-Katiri mencoba mengejar, bukan itu Ustaz, maksud saya itu persatuan umat Islam, bukan NKRI-nya katanya. Tapi belum sempat dijawab, sudah dialihkan oleh host. Untuk persatuan umat Islam secara lagi-lagi gini, kalau bicara LDI memang zahiriahnya tampak ada, tapi itu bukan lahir batin. Secara ke dalam tetap kaum muslimin itu tetap selain golongannya tetap dihukumi kafir itu pasti. Bahkan kalau dia punya kekuatan dia akan menguasai itu. Gitu. Jadi kalau bahasanya karena konangan terus kadung basah ini ya wis melu-melu persatuan, ukhuwah. Sejak kapan LDI mengenal istilah ukhuwah? Bahasa itu malah baru kapan? Kemarin sore toh? Iya. Mau tahu bahas ukhuwah kita itu kaum muslimin, kalau ukhuwah Islamiyah. Itu kapan itu? Itu dengan dong suwe, dengan satu pintu, dengan 4 tahun, dengan 5 tahun, dengan ya akhir-akhir ini karena memang sudah euforia bahasa itu jadi bahasa umum. Tapi secara fundamen mutlak total adalah Islam Jamaah LDI itu memang berdiri sendiri dan memang paling sah Islamnya, sehingga visi misi menyatukan untuk semua kaum muslimin tidak mungkin. Tetapi kalau visi misi menyatukan jamaahnya sendiri memang itu tujuan utamanya gitu. Itu coba Mas Adli ingin melengkapi. Nah itu kalau pengen tahu tentang tujuan Islam Jamaah itu coba dibaca juga 7 fakta sahnya Islam. Ya betul. Jamaah dalam Indonesia. Islam Jamaah di Indonesia itu mereka membuat poin-poin sampai 7 bahwa Islam mereka adalah Islam yang sah, paling sah, satu-satunya yang sah, Islam yang sah. Itu secara tidak langsung mengabaikan atau menolak Islam di luar kelompoknya. Itu yang saya lihat seperti itu. Oke, ini yang terakhir, ini di menit terakhir tadi juga nggak terlalu banyak dijawab oleh Ustaz Dwi karena juga terbatas waktu. Nah, kenapa warga LDI itu secara lahir secara yang nampak itu terlihat lebih bisa bertoleransi dengan umat Islam yang lain? Sampai dulu kan juga pernah saya itu ingat awal hijrah dulu di Boyolali di hotel yang
yang Hotel Azima. Iya Azima itu. Nah, itu kan kalau nggak salah ada orang luar juga yang bertanya kepada Syekh Khalil kan, Syekh tapi kok tetangga saya kok sangat baik kepada saya, dan saya itu bukan LDI. Maksudnya mereka tuh saking melihat kebaikan orang LDI sampai tidak percaya dengan kesaksian kita para mantan, Ustaz. Nah, monggo jawab. Ya itulah cara kerja Bitona. Bitona budi luhur. Luntur. Jadi budi luhur itu memang ya yang penting orang lain hatta mungkin beda keyakinan mungkin secara muamalahnya didukung. Misalnya sampai ada yang menyembah apapun ya pokoknya dheweke aman akidahe ya jaga gereja ya nyapu ning gereja foto ning aro pendeta ya serangga akas. Jadi artinya dia ndak ngurus itu, pokoknya akidahku kuat, apa akidahku jamaah kuat, ini tak anggap sebagai tameng gitu aja. Jadi dia banget rasanya lebih mengena karena memang dia punya tujuan untuk mengamankan daripada dia ngusik saya. Mending saya menjaga itu terus bahasa kasarane. Kira kuwi diuncali balung. Oh iya. Ya, dia akan main balung itu aja. Kita dianggap kira itu diuncali balung. Ya sudah, dia akan asik dengan main balung itu. Kasih aja kesempatan gitu. Jadi itu mungkin praktek budi luhurnya. Oke, Iya. Kalau saya lihat dalam teman-teman Islam Jamaah itu mereka memang sibuk untuk menyembunyikan akidahnya, sehingga mereka harus menerapkan budi luhur untuk menyembunyikan akidah aslinya, dan mereka tidak akan mau untuk membahas akidah aslinya, tidak mau. Dan ini sudah dilakukan oleh foundernya. Oh iya. Dulu kan pas waktu diajak diskusi dialog. Oh iya. Untuk membahas debat pemahaman Islam Jamaah yang sebenarnya seperti apa. Tapi ternyata foundernya mengalihkan dengan menggendong anjing. Itu kan tujuannya apa? Tujuan untuk mengalihkan yang semula untuk membahas akidah dialihkan bahas fikih taharah itu tentang jilatan anjing. Itu cara itu dan efektif dikerjakan sampai sekarang ini. Saya lihat di podcastnya Mas Dwi ini ketika diberikan pertanyaan itu selalu berusaha menghindar, menghindar. Itu sama polanya sama dengan foundernya terdahulu, tidak pada intinya disimpang siurkan biar tidak membahas lebih dalam lagi. Kalau membahas lebih dalam lagi akidahnya kebuka konangan, bitonya terbuka semua dan itu menjadi bunuh diri baratnya. Gitu. Itu yang saya lihat. Sudah cukup, Ustaz? Di statement closing statement. Ya intinya saya mewakili mantan dari mantan di Islam Jamaah. Intinya pertama memang kalau ingin mengetahui akidahnya Islam Jamaah LDI harus imbang, harus dari dua sumber. Tatabayanu, baik dari LDI-nya maupun dari mantan. Yang kedua memang kalau Anda misalnya mengundang dari warga DPP atau LDI atau dari anggotanya, kita sudah diajari namanya bertauriyah atau berbitonah, berbudi luhur, dari bahasanya untuk menyimpan kewasalannya berbohong. Itu aja, berbohong. Jadi tidak semua yang dipodcastkan Mas Dwi Pramono itu kemudian benar, tapi juga kita tidak menolak. Ada hal-hal tertentu yang memang benar ya kita harus adil. Nah, tapi juga ada hal tapi yang lebih banyak, hampir 98% itu memang banyak yang menyimpang, banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya itu tidak ada kata lain kecuali saya dan teman-teman ini niatnya untuk membuka, menyadarkan kembali. Insyaallah dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau nggak salah dulu itu ada ya, Ustaz, buku dari LDI, buku DPP tahun 2001 ya, cara menjawab pertanyaan ya ada ya. Direktori itu benar ada ya. Ya, ada. Itu kan, jadi kita tuh sudah diajari sejak kecil cara menjawab itu saja. Monggo Ustaz Hafiz. Untuk teman-teman di Islam di luar Jamaah LDI, kalau pengen tahu akidah asli sebenarnya dari LDI, coba yang ditanyakan kepada LDI bukan masalah fikih, masalah tuduhan-tuduhan yang sudah basi, tapi masalah akidah, tentang keimaman, tentang keyakinannya, tentang jamaah, tentang baiat. Itu nanti akan terbongkar
sebenarnya yang diinginkan oleh LDI itu apa. Karena sampai sekarang pun saya lihat diskusi dengan LDI itu hanya seputar ngepel masjid kalau terjadi najis atau hal-hal yang seputar itu toh, tukar menukar istri, seputar itu toh. Dan itu sudah nggak ada, dan itu sudah basi. Sudah basi. Coba yang lebih fundamental. Diimami nggak mau. Coba masalah diimami. Kalau mereka tidak menganggap orang di luar jamaahnya kafir, coba datang ke pondoknya, datang ke masjidnya. Tokoh MUI juga demikian, datang ke masjidnya, coba menjadi imam LDI. Saya yakin jenengan nanti akan tahu akidah asli atau hakikat aslinya teman-teman kita dalam Islam Jamaah. Dan ini sebenarnya di grassroots, di akar rumput sebenarnya orangnya baik-baik. Oh iya betul, sangat Saya baik. itu orangnya baik-baik, cuman mereka hanya sebagai korban saja. Hanya sebagai korban karena memang mereka ingin surga. Sedang dalam LDI benar-benar menawarkan surga paket kompleks, komplit ada semua itu. Coba teman-teman yang ada di MUI kalau ingin tahu hakikat aslinya, akidah aslinya Islam Jamaah, monggo datang ke PJ, kelompok-kelompok desa di LDI, dan memberikan kemudahan bagi kita semua. Ya, baik para pemirsa, terutama ya kepada Habib Ja'far, kepada tim Login Close the Door, dan kepada penonton Close the Door, ya ini adalah podcast penyeimbang. Kami berharap ada keseimbangan informasi yang diperoleh sehingga ya tidak menerima ya mentah-mentah. Karena ya lihat aja tuh komentar-komentarnya itu juga sudah diarahkan ya, agar berkomentar yang baik-baik tentang LDI dan memberi kesaksian-kesaksian yang entah benar atau tidak. Jadi sudah cukup saja? Ya, jadi sudah cukup ya, sampai berjumpa kembali. Semoga kita berjumpa kembali, menjumpai Ramadan lagi, kita meninggalkan Ramadan dengan diampuni oleh Allah ya, dan membuka lembaran baru. Baik, cukup sekian. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tasnya gede deh.